Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Jali Karofi, asal dari Tarbiyah kelas A. Saya membuat video ini atas dasar tugas dari Ibu Dr. Aida Azizah SPD MPD, menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Dasar Berbahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu abstrak, yaitu fungsi abstrak adalah memudahkan pembaca untuk ringkasan isi laporan yang ditulis dengan singkat dan padat dalam 250 sampai 400 kata atau kurang lebih. Abstrak berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf, memahami karya tulis secara garis besar. Pendahuluan. Mahasiswa perlu ditingkatkan kesadaran bahwa bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang paling penting untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini mengingat bahasa Indonesia merupakan alat mengungkapkan diri baik secara lisan maupun tulis. Dari segi rasa, karsa, dan cipta serta pikir, baik secara etis, estetis maupun secara logis. Warga negara Indonesia yang mahir berbahasa Indonesia lah yang akan dapat menjadi warga negara yang mampu memenuhi kewajibannya dimanapun mereka berada di wilayah tanah air dan dengan siapapun mereka bergaul di wilayah NKRI. Oleh sebab itu, kemahiran berbahasa Indonesia menjadi bagian dari kepribadian Indonesia. Kemahiran berbahasa Indonesia bagi mahasiswa Indonesia tercermin dalam tata pikir, tata ucap, tata tulis, dan tata atau attitude tingkah laku berbahasa Indonesia dalam konteks ilmiah dan akademis. Dan untuk metode-metode untuk memahami berbahasa Indonesia, yaitu saya menyebutkan salah satunya yaitu metode audiolingual. Sangat mengutamakan drill atau pengulangan. Metode itu muncul karena terlalu lamanya waktu yang ditempuh dalam belajar bahasa target. Padahal untuk kepentingan tertentu perlu penguasaan bahasa dengan cepat. Dalam audiolingual yang berdasarkan pendekatan struktural, bahasa yang diajarkan dicurahkan pada lafal, kata, dan pelatihan pola-pola kalimat berkali-kali secara intensif. Guru meminta siswa untuk mengulang-ulang sampai tidak ada kesalahan, dan berikut langkah-langkah metode tersebut. Yang nomor 1 yaitu penyajian dialog atau teks pendek yang dibacakan guru berulang-ulang dan siswa menyimak tanpa memilih teks yang dibaca. Nomor 2, peniruan dan penghafalan teks, itu setiap kalimat secara serentak dan siswa menghafalnya. Nomor 3, penyajian kalimat di latihan dengan pengulangan atau berulang-ulang. Yang keempat, dramatisasi dialog atau teks yang dilatihkan, kemudian siswa memperagakan di depan kelas. Yang keenam yaitu pembentukan kalimat lain yang sesuai dengan yang dilatihkan. Oke, metode tersebut yang saya tulis. Selanjutnya yaitu penutupan atau kesimpulan. Satu, kesatuan dan erat
sekali berhubungannya dengan proses yang mendasari bahasa. Dalam penilaian ini ruang lingkup bahasa Indonesia yang diambil adalah ruang lingkup membaca karena sesuai dengan masalah yang ada, yakni rendahnya keterampilan membaca cerita siswa dalam proses pembelajaran. Keterampilan membaca merupakan modal awal siswa untuk menggali ilmu lebih dalam lagi, khususnya ilmu pengetahuan berbahasa Indonesia yang akan dikembangkan dalam pendidikan formal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.